Kan. Assalamualaikum teman-teman, Waalaikumsalam. apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah memberikan lagi kesehatan untuk kita sehingga kita dapat bertatap maya kembali dalam pembelajaran tahsin. Semoga Allah memberikan kelancaran untuk kita sehingga kita dapat istiqomah dalam belajar Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan doa pada kali ini saya akan memimpin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami pemahaman yang luas dan amal salih yang diterima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada kami seperti pemahaman para nabi dan berilah hafalan seperti hafalan para rasul dan berilah kami petunjuk seperti para malaikat yang dekat dan bukakanlah hati kami agar kami menjadi orang yang bijaksana dengan rahmat-Mu wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman agama dan ajarilah kami ta'wil sehingga kami dapat memahami isi daripada Al-Quran. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan permudahkanlah segala urusan kami dan hilangkanlah kekakuan di lidah kami sehingga mereka dapat memahami apa yang kami katakan. Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadhurna fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami sendirian. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah segala dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan limpahkanlah sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta tabi'in atba'ut tabi'in, dan juga kita semua sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Teman-teman, pertemuan kali ini kita akan mempelajari teori idgham bil gunnah. Barangkali di antara teman-teman ada yang sudah pernah mendengar idgham bil gunnah? Belum. Belum. Baik, kita akan urai per kata terlebih dahulu. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bil gunnah artinya disertai dengung. Nah, jadi bacaan idgham bil gunnah adalah memasukkan bunyi dan menggunakan dengung. Ciri-cirinya apabila ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, dhammatain berhadapan dengan salah satu huruf idgham bil gunnah yaitu ya, nun, mim, wawu, maka dibaca lama selama 2 harokat, bunyinya di hidung atau khoisyum. Oke, sebentar. Kesininya mulai berubah menjadi guru TK. Kesannya. Berubah menjadi khoisyum. Gitu. Jangan ya. eh udah bagus padahal lo di awal lo. Aku udah seneng banget. Udah netral, elegan. Tiba-tiba guna. Itu anak-anak kecil jadinya susah pembawaannya tuh. Enggak susah, belum terbiasa aja. Pada saat An menyampaikan kata berhadapan, aku tuh pengen ngekat, tapi nggak apa-apa dengerin dulu sampai selesai. Berhadapannya boleh aja, tapi coba kita ganti dengan bertemu. Jadi huruf apa bertemu apa? Bertemu ya. Karena kalau berhadapan itu istilah yang tempo doeloe banget. Hadip lagi. Alif berhadapan dengan apa kayak gitu-gitu kan. Emang dari mama aku tuh istilahnya hadap-hadapan. Hadap A, hadap B, hadap I, hadap U kayak gitu-gitu. Bertemu. Jadi diganti aja dengan kata bertemu. Fathatain, kasrotain, atau dhammatain. Kalau itu bersifat pilihan menggunakan kata atau ya. Jadi jangan Baik, sampai kayak bertemu salah satu huruf idgham bil gunnah yaitu ya, nun, mim atau wawu gitu. baik, Oke, saya diulang lagi ulangi. ya. Dari idgham artinya Baik, teman-teman, saya ulangi. Kita urai per kata dulu. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bil gunnah artinya disertai dengung. Ciri-cirinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu ya, nun, mim, atau wawu, maka cara bacanya lama selama 2 harokat. Bunyinya di hidung atau khoisyum. nah, khoisyum juga jangan disebut khoisyum. Khoisyum karena ada panjang kan? Khoisyum. Terus jangan Saya terlalu ulang. banyak dan satu lagi jangan terlalu banyak kosakata. Jadi yaitu apabila nun mati atau tanwin
Udah nggak usah tanwin fathatain, kasrotain, domatain. Tanwin aja. Tanwin itu kan udah mewakili fathatain, kasrotain, domatain. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunnah yaitu ya, nun, mim atau wawu, maka dibaca lama dan bunyi suaranya di hidung. Udah, atau khoisyum. Maka dibaca, bukan maka cara bacanya ditahan selama 2 harokat. Itu nggak usah. Maka dibaca lama dan bunyi suaranya di hidung. Atau khoisyum. Udah, segitu aja. Kalimat cara baca itu nanti pada saat contoh. Contoh pada kata apa? Cara baca yang benar, ditahan selama 2 harokat, sumber suaranya dari hidung. Itu nanti keterangan di poin berikutnya. Dibaca lama dan suaranya di hidung atau khoisyum. Dah, saya ulangi. Saya ulangi, ciri-cirinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca lama dan Yaitu suaranya. huruf idgham bigunnahnya apa? Ulangi, ciri-cirinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu, maaf, saya ulangi, Tidak ada ciri-ciri maaf. Ulangi, ulangi, ulangi. saya ulangi, ciri-cirinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idgham bil. Bertemu. Tenangkan Saya dulu, ulangi, tenangkan dulu, tenangkan dulu. Kamu terlalu semangat. Tenangkan dulu. Yuk. ciri-cirinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunnah, yaitu ya, nun, mim, atau wawu, maka bacanya ditahan lama. Bunyinya Maka dibaca lama. Bukan bacaannya ditahan lama. Nih, aku coba ulangi pelan-pelan. Idgham bil gunnah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Sedangkan bil gunnah artinya dengan dengung atau disertai dengung. Cirinya, jadi gitu aja. Jadi nggak usah jadi, udah nggak usah gitu. Jadi judul sekali kita artikan, kita definisikan. Idgham bil gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bil gunnah artinya dengan dengung. Yaitu apabila nun mati, itu kan udah termasuk ciri. Yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya. Jadi nggak usah mengulang istilah lagi. Dengan salah satu huruf idgham bigunnah, yaitu nggak usah. Yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau wawu, maka dibaca lama dan bunyi suaranya di hidung. Segitu dulu, yang itu dulu. Jangan sampai ke contoh dulu, itu dulu. Terus kamu ngomong tuh pelan-pelan. Kamu ngomong terlalu cepat. Itu kita lagi, misalnya kamu ngebayangin kamu ngomong di depan nenek-nenek 70 tahun. Dengan omongan kamu yang secepat itu, nggak akan mudeng dia. Apalagi kita menggunakan bahasa asing kan. Jadi pelan-pelan. Idgham bil gunnah. Napas. Kalau dalam, aku udah bilang belum sih, dalam ilmu public speaking itu namanya staccato, tempo bicara. Staccato itu yang aku tahu, staccato itu ada dalam ilmu public speaking dan ilmu bernyanyi. Istilah staccato itu maksudnya tempo. Mungkin kalau di kita ketika aktivitas baca Quran, ya tempo baca lah yang
tadwir, hadar, tartil, tahqiq. Itu stakatonya qori'ah. Tapi kalau stakatonya pembicara, penyanyi, itu adalah jeda antara kata dengan kata atau huruf dengan huruf. Jadi kalau misalnya ngomong tuh pelan-pelan, ada yang harus kita percepat, ada yang harus kita lambatkan. Dan kalau bahasa yang bukan bahasa kita, sebaiknya sih kita pelan-pelan. Jadi uh, idgham bil gunnah, santai. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bil gunnah artinya dengan dengung. Jadi itu kayak oke, kita melakukan pemetaan di kepala gitu. Bayangkan kamu juga adalah audiens, baru pertama kali dengar istilah ini. Jadi pelan-pelan untuk ngomong supaya dia bisa posisikan tuh di kepala dia juga. Ini dia lagi proses, kamu masuk lagi istilah-istilah lain, ciri-ciri lain. Kan ketumpuk gitu isi kepalanya. Ya dah, diulang lagi. Kamu udah bagus loh, tinggal staccato aja. Jarak bicaranya itu jangan terlalu mepet-mepet. Baik. Coba, yuk. Ulanginya dari Idgham bil gunnah dari situ. saya ulangi. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Ciri-cirinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka dibaca lama dan bunyinya di hidung atau khoisyum. Nah, tuh, gak panjang tuh. Khoisyum. Saya ulangi, dan bunyinya di hidung atau khoisyum. Nah, kependekan ngulangnya. Dari awal aja. Saya ulangi, Hmm. idgham, gunnah. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bigunnah artinya dengan dengung. Ciri-cirinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, maka dibaca lama. Atau, Nah, kamu nggak saya memberikan ulangi, pilihan. saya ulangi. Idgham bigunnah. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bilgunnah artinya dengan dengung. Ciri-cirinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu ya, nun, mim, atau wawu, maka dibaca lama. Dan bunyinya di hidung atau khoisyum. Ya, bagus. Contoh ya teman-teman, pada kalimat man ya'mal. Nah, Cara sorry. baca yang Man ya'mal. Jangan man ya'mal. Jangan dibagi tiga, dibagi dua aja. Pembagiannya itu pada saat pertemuan antara N-nya dan huruf idghamnya. Contoh pada kata saya ulangi, kita langsung ke contoh. Pada kalimat man ya'mal. Mhm. Cara baca yang benar yaitu Tar. man. Setiap kali ada istilah Arab, diberikan keterangan dulu. Man ya'mal. Contoh nih ya. Man ya'mal. Terdapat nun mati atau tanwin, dibilang. Terdapat nun mati bertemu siapa. Atau tanwin bertemu siapa. Habis itu baru. Cara baca yang benar, man ya'mal. Dikasih keterangan lagi. Ditahan dua harokat.
meleburkan atau memasukkan bunyi nun mati ke huruf ya, kemudian ditahan 2 harokat dan bunyi suaranya di hidung. Cara baca yang salah atau contoh yang salah adalah apa? Dicontohkan, kemudian kasih lagi keterangannya. Jadi Arab keterangan gitu. Contoh pada kata, Saya ulangi, contoh pada kalimat man ya'mal. Nah, di situ terdapat huruf nun sukun bertemu ya. hmm, Nah, cara yang benar yaitu, cara baca, bukan cara yang benar, cara baca yang benar. saya ulangi, contohnya pada kalimat man ya'mal. Di situ terdapat nun sukun bertemu huruf ya, maka cara baca yang benar adalah man ya'mal. Ada 3 poin cara bacanya. Yang pertama, melebur nun sukun ke huruf ya. Yang kedua, tahan selama 2 harokat. Yang ketiga, bunyinya dari hidung atau khoisyum. Bagus. Terus, Sedangkan bacaan yang salah pada kalimat man ya'mal tadi, mm-mm, saya contoh ada 3 kesalahan atau 4 kesalahan. Yang pertama, nun sukun bertemu ya. Man ya'mal. Nunnya dibaca jelas. Nun sukun tidak melebur ke ya. Itu mm-mm, bacaan salah. Selanjutnya kesalahan yang kedua. Man ya'mal. Nun sukun melebur ke ya, tapi tidak ditahan. mm, Tidak juga mendengung. Yang mm. ketiga, kesalahan yang ketiga. Man ya'mal. Nun sukun melebur, dengungnya ada, tapi tidak juga ditahan. Ya, bagus. Nah, sekarang kesalahan yang keempat yang sering terjadi di masyarakat kita adalah mayyamal. Nun sukunnya melebur ke ya, tapi khoisyumnya tidak ada. Nah, itu sering sekali terjadi. Lalu bagaimana untuk membuktikan atau mengecek bahwa bacaan kita itu khoisyum atau mendengung? Kita pencet hidung kita, pengek kalau bahasa Sundanya, mai, mai. Kalau masih mai, ya, itu belum khoisyum, belum masuk ke hidung. Nah, kita pencet hidung kita, mai. Nah, kalau misalkan sudah tertekan, hidungnya sudah merasa berat, flu. Nah, seperti orang yang flu, nah itu artinya idgham bil gunnahnya sudah benar. Nah, Hmm. jadi untuk cek idgham bil gunnahnya benar atau tidak di sini. Nah, jadi idgham bil gunnah adalah bacaan nun sukun atau tanwin yang masuk ke huruf ya, nun, mim atau wawu ditahan 2 harokat dan dengung suaranya dari khoisyum atau hidung, dari hidung. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Sampai di sini, apakah dapat difahami? Bagus. Alhamdulillah. Aku senang sekali karena kamu menjelaskan dengan sudah lebih sadar, ya, rapi, tenang, udah nggak seburu-buru tadi di awal. Sedikit catatan, pada saat kamu mempraktikkan pencet hidung, itu kamu bisa menggunakan kata pencet, tapi itu bukan bahasa speaking ya. Menutup salah satu jalur nafas ya, salah satu lubang hidung. Menutup salah satu lubang hidung atau keduanya. Nah, pada saat kamu mencontohkan itu, kamu jangan sampai menutup akses orang melihat mulut kamu. Jadi jangan gini, tapi gini. Iya, kalau tertutup matanya nggak apa-apa. Maksudnya kan ini kehalang nih ya bagian mata, tapi kan satu mata enggak kan. Nah, kalau misalnya kamu begini,
Terus kamu bilang mania, orang tuh jadi nggak jelas karena pengucapan kamu tuh jadi tidak terang disebabkan rongganya itu ketutup sama tangan kita. Tanganmu maksudnya kok tangan kita. Nah, jadi di dibiarkan orang bisa melihat pengucapan kita di mulut, tapi tetap menutup jalur keluarnya nafas atau suara ini, gitu ya. Boleh salah satu, boleh keduanya. Jadi nggak harus dua-duanya. Dan kamu juga boleh sekali pencet sambil baca, boleh juga sambil dibuka. Hmm. Kalau kayak gini kan bisa diukur tuh, karena lepas, pasang kayak gitu. Tapi kalau kamu mau satu kali gini juga ya nggak apa-apa. Cuma biasanya sih lebih terukur kalau kamu lepas, pencet gitu. Oke, Oke. gitu ya. Cukup oke, Oke. An? Alhamdulillah. Udah Alhamdulillah, dua Jessica. kali ya. Semoga lebih semakin hari semakin bagus lagi. Materinya masih banyak. Nanti pokoknya kamu bisa mengakses materi-materi dari YouTube, YouTube Mastia Institute terutama gitu ya. YouTube-YouTube yang lain juga kalau ada penjelasan yang berbeda juga nggak apa-apa. Yang penting kamu punya eh, informasi yang cukup banyak dan kamu meramunya dengan penyampaian yang bagus. Jadi kamu nggak terpaku di aku dapat materi pas waktu sama coach doang. Enggak. Bisa melakukan percepatan supaya kamu bisa cepat jadi coach ya. Nggak harus menunggu 1 tahun di Mastia Institute. Mudah-mudahan bisa segera. Oke, kita bantu banyak guru-guru Quran yang lagi berproses di luar sana. Terima kasih, An. Kalau mau pamit, kafaratul majelis sendiri ya. Kita lanjut ke Farha. Manggilnya Farha apa Fakhira? Farha Ustazah, Farha, oke. Silakan Farha, materi apa yang mau diujikan? materinya idgham bigunnah. Oh, itu ngombe gunah juga. Oke, silakan. Oke. Ingat, jangan kejawa-jawaan ya. Kalau udah mulai menjelaskan, nggak apa-apa barusan enggak. Tapi nanti kalau pada saat menjelaskan, jangan medok, karena kita lagi belajar standar Indonesia, bukan standar suku apapun. Silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari Kepada, godaan jangan syaitan. kepada. Jangan kepada. Kepada. Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a
وعملا صالحا متقبلا. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami pemahaman yang luas, dan amal-amal yang solih yang diterima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, ilhamnya para malaikat yang dekat denganmu, dan pembukaan hati seperti para arifin. Pembukaan Dengan hati. rahmatmu Pembukaan hati aku nggak setuju. Kalimatnya nggak enak didengar. Maksudnya apa itu pembukaan hati? dan bukakanlah hati kami. Nah, kayak gitu aja bahasanya. Jangan pembukaan hati apa? Pembukaan hati nggak ngerti bahasa Indonesia yang tepat. Ya, Saya ya ulangi. Allah. Mm-mm. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, ilhamnya para malaikat yang dekat denganmu, Ilham dan tuh apa ilham? bukakanlah ilham itu eh ya, Namanya arti itu alih bahasa. Jangan kamu mengartikan dengan mengambil bahasa yang sama. Misalnya, hmm, ya Allah, rezekikanlah aku, gitu. Ya Allah, rezekikanlah aku, berilah aku rezeki. Rezeki itu artinya apa? Pemberian kan? pemberian. Walaupun rezeki juga ada banyak artinya. Makanya karunia, gitu ya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa pemahaman seperti para nabi. Tapi kalau misalnya nggak pakai kata rezeki, ya Allah karuniakanlah aku pemahaman seperti para nabi. Nah, ini ilhamal malaikatil muqarrabin itu harus pakai kata ilham. Apa bahasa Indonesia yang maknanya mendekati kata ilham? Petunjuk, bimbingan. Terus malaikat yang dekat. Malaikat yang dekat tuh maksudnya apa sih? Yang dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah, Ustaz. Iya, ya udah ngomongnya yang jelas. Jadi jangan ngomongnya tuh ngambang. Usahakan kamu kalau mimpin doa, orang yang mendengarkan doa kamu tuh nggak jadi mikir keras. Ini maksudnya apa? Buatlah orang tuh mengaminkan dengan tanpa basa-basi di pikirannya, tanpa basa-basi di hatinya, gitu loh. Jadi kamu berdoa tuh yang bikin orang, gue banget nih, gue butuh ini nih. Jadi gue cuman perlu aminin doang. Sedangkan kamu, aku dengar cara berdoa kamu tuh ya sih, maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Gitu. Kalimatnya belum belum enak. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Coba diulang. Wa ilhamal, Artinya, Ustaz, iya. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin itu apa? dan bukakan, saya ulangi, dan bukakanlah hati kami seperti para orang-orang, Para maaf, orang-orang itu siapa lagi? saya ulangi, bukakanlah hati kami seperti para orang-orang yang kami kenal Bahasa dengan Indonesia itu, rahmat nih, Tuhanmu. bahasa Indonesia itu, kalau kamu sudah menyebut para, kamu nggak boleh mengulang objek itu lagi. Para guru. Nah, itu udah banyak guru. Jangan para guru-guru. Itu boros. Para orang tua. Ya. Satu aja. Para orang tua. Enggak. Itu enggak sesuai dengan bahasa Indonesia. Yang benar maksudnya. Itu bahasa Indonesia yang salah. Oke? Jadi kalau udah para, jangan lagi kamu pakai orang-orang. Para
para arif. Para arif, orang yang bijaksana, orang-orang yang bijaksana gitu. Coba, coba diulang. Saya ulangi. Dan bukakanlah hati kami seperti orang-orang yang bijaksana Cakep. dengan rahmat Tuhanmu, wahai yang maha pengasih, dari Hmm, yang maha kasih. ya, bagus. Terus, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. ya. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik tentang agama dan ajarkanlah kami tafsir. Rabbana syrah lana sudurana wa Sod, yassir lana bukan sudur, tapi sudu, pakai sod. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Allah, bukakanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan lidah kami, sehingga mereka memahami ucapan kami. Mhm. Allahu tabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadaruna farudan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sendirian, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Hmm. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hmm. Sadaqallahul. Oke, alhamdulillah. Bagus. Materinya bisa disambung di link berikutnya. Aku ini udah mau mati nih Zoom-nya. Jadi kalau kamu masih mau lanjut di sesi Zoom berikutnya, nanti atau kalau mau dicukupkan di sini nggak apa-apa, kamu mau istirahat silahkan ya. Nanti tunggu, kalau nggak ada link dari coachnya berarti tunggu 10 menit lagi.